Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kali ini kita diberikan oleh Allah kesempatan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan pada hari ini. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang Muhammadiyah, yakni tema matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sebelum itu, agar kemudian aktivitas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan juga kebermanfaatan, marilah kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa yang saya cintai, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang cukup menarik. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada dalam dunia ini organisasi, individu, ataupun manusia yang tidak memiliki cita-cita. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan fitrah manusia ini, bahwa sekumpulan manusia ataupun manusia itu sendiri punya sesuatu yang diimpikan, punya sesuatu yang memang dicita-citakan. Bahkan cita-cita tersebut sebagai daya dorong dan juga daya hidup agar kemudian dalam melaksanakan kehidupannya ini punya suatu alasan bagaimana dan mengapa harus hidup dan lain sebagainya. Dalam konteks persyarikatan Muhammadiyah, ada cita-cita hidup dan juga ada keyakinan yang dikenal dan dirumuskan sebagai matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang dalam hal ini biasanya dikenal atau disebut dengan singkatan MKCHM. Nah, MKCHM ini sebagai core value atau nilai-nilai dasar, nilai-nilai yang mana dalam setiap anggota persyarikatan itu semestinya dan seyogyanya telah memiliki dan sudah dalam mindsetnya itu punya cita-cita sebagaimana yang telah dirumuskan. Secara sejarah bahwa matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini telah dirumuskan dan dicetuskan pada tahun 1969 di Ponorogo, yang pada awal perumusannya itu sebelumnya terdiri dari 9 ayat. Namun kemudian dengan berbagai diskusi dan juga berbagai dinamika-dinamika yang ada dalam persyarikatan serta juga yang melingkupi persyarikatan itu, kemudian dihasilkan dengan 5 rumusan yang nantinya akan saya sampaikan. Jika ada pertanyaan apa sih matan itu, saya pernah ditanya oleh salah seorang kawan, Khalid, apa sih yang sesungguhnya dimaksud matan keyakinan itu? Mungkin Anda terbesit dalam benak Anda bahwa matan itu sebagaimana yang mungkin Anda ketahui itu seperti di ilmu hadis, itu ada matan hadis. Matan hadis ini biasanya berbicara tentang kandungan-kandungan daripada hadis itu sendiri. Nah, oleh karenanya sesungguhnya matan keyakinan itu juga hampir sama dengan istilah yang sering digunakan dalam hadis itu sendiri. Bahwa matan itu berarti isi kandungan, sedangkan keyakinan adalah suatu yang dipegang atau yang saya sebut sebagai di awal tadi sebagai core value atau core belief, atau juga bisa disebut sebagai visi yang sudah masuk dalam atau sudah
sudah menjadi bagian daripada persyarikatan itu sendiri. Bahwa pada MKCH itu terdapat 5 pokok pikiran, yang 5 pokok pikiran ini sebenarnya punya 3 substansi. Substansi yang pertama bahwa dirumuskan dalam kelompok 1 dan kelompok 2 atau ayat 1 dan ayat kedua itu sebagai kelompok ideologi yang mengandung persoalan pokok dan itu bersifat ideologis. Ayat yang pertama disebutkan bahwa dalam MKCHM itu ada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu bahwa Muhammadiyah adalah persyarikatan yang berasaskan Islam, bercita-cita bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Jika kita renungi ayat pertama ini, maka terdapat berbagai ide dan pokok pikiran. Yang pertama adalah jika kita melihat narasi persyarikatan yang berasaskan Islam, itu memberikan satu makna bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi atau yang disebut sebagai persyarikatan itu memiliki asas Islam. Kita tahu sendiri bahwa Islam adalah sebuah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayatnya innad dina indallahil Islam, dan saya meyakini kalian juga semuanya sudah memeluk agama Islam. Terkait dengan hal itu, maka tidak ragukan lagi bahwa Muhammadiyah pun berkeyakinan bahwa Islam sebagai asas daripada berorganisasi itu sendiri. Yang kedua, pokok pikiran dalam ayat alinea baris pertama itu adalah bercita-cita bekerja. Jadi sebagai persyarikatan bukan hanya ngumpul atau bukan hanya istilahnya paguyuban, guyup gitu ya. Tidak. Tapi memang sebagai organisasi, sebagai persyarikatan bahwa Muhammadiyah itu berpikir, kemudian juga berinovasi, bekerja untuk apa? Yakni dalam rangka terwujudnya sebuah masyarakat, baik itu masyarakat di Indonesia ataupun masyarakat dunia yang pada nantinya menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, pokok pikiran masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini sebenarnya adalah latar belakang dan tidak lahir dalam ruang yang kosong atau ruang yang hampa. Bahwa diketahui ketika Muhammadiyah berdiri masih banyak manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat di Indonesia ini yang sebenarnya mereka mengakui Islam, namun dalam praktiknya belum menjalankan agama Islam dengan sebenar-benarnya. Mungkin hari ini juga masih terjadi. Anda bisa bayangkan orang sudah berKTP Islam, tapi mohon maaf, sholat pun tidak melaksanakan, atau zakat pun tidak dihiraukan, kemudian zakat, infak, sedekah apalagi, silaturahmi jarang, dan lain sebagainya. Itu bermakna bahwa belum terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan Muhammadiyah hadir dalam rangka untuk bekerja itu ya mengajak, menginisiasi, menginspirasi, terus kemudian membentuk agar adanya masyarakat di Indonesia ini khususnya dan pada umumnya di dunia itu menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan untuk melaksanakan itu, itu maksudnya adalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bahwa Muhammadiyah berkeyakinan, sebagaimana yang tertuang dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu, bahwa manusia itu memiliki fungsi dan misi, yakni sebagai hamba, dan itu tertuang dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kemudian juga sebagai khalifah sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 oleh Allah di muka bumi ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiyha may yufsidu fiyha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat tersebut menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 itu menegaskan bahwa manusia memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi ini. Meskipun pada saat itu ditentang oleh malaikat yang menganggap bahwa manusia itu akan menumpahkan darah dan juga merusak. Namun Allah sendiri yang sudah memberikan penegasan bahwa manusia yang akan sanggup untuk mengelola bumi ini. Nah, itulah bahwa dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu memberikan penegasan, penguatan bahwa fungsi dan misi manusia diciptakan ke dunia ini bukan hanya beribadah, tapi juga sebagai khalifah. Khalifah itu bisa hablum minan nas wa hablum minallah. Mengelola bumi ini bukan hanya dengan cara bagaimana kita berkeyakinan bahwa Allah akan mendatangkan sesuatu kepada kita tanpa kita mengupayakannya. Dan disitulah makna daripada ayat pertama ini. Dan itu secara ideologis menjadi satu pokok pikiran dari MKCHM. Pokok pikiran yang kedua terkait dengan ideologi adalah bahwa Muhammadiyah berkeyakinan, sekali lagi berkeyakinan, bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para nabi, para rasul, sejak Nabi Adam, Ibrahim, Musa, dan seterusnya. Sampai kepada Nabi penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidayah dan rahmat Allah. Nah, ini yang menjadi penting ini. Kepada umat manusia sepanjang masa. Jadi bukan hanya di masa Rasulullah, bukan hanya di masa para nabi, tapi masa sepanjang masa. Itu pun berlaku sampai hari ini. Sampai di mana ketika nanti kita pun meninggal, itu Islam masih sesungguhnya sebagai agama Allah yang memang diturunkan sebagai rahmat dan hidayah kepada manusia. Dan menjamin kesejahteraan material, spiritual, duniawi, ukhrawi. Pokok pikiran kedua ini bahwa Muhammadiyah berkeyakinan sesungguhnya agama Islam itu agama yang sudah benar-benar dibenarkan oleh Allah SWT sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, sebagai pemilik daripada alam raya ini. Dan itu memang diwahyukan, diturunkan melalui para nabi. Sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Musa, dan juga pada Nabi Muhammad sebagai penutup. Oleh karenanya, tidak ada yang kemudian dalam Muhammadiyah meyakini bahwa Islam itu bukan agama yang benar. Tidak, itu salah. Jika Anda mendapati di luar sana mungkin desas-desus atau mungkin kemudian Anda mendengarkan berita-berita hoax tentang Muhammadiyah itu bukan pergerakan atau bukan dakwah Islam, maka hal ini saya sampaikan bahwa Muhammadiyah itu asasnya sudah Islam, bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam, dan juga sudah yakin dan berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diturunkan melalui nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya itu, memang berkeyakinan bahwa Islam itu sudah menjadi agama yang rahmat. Agama rahmat itu adalah agama yang memang benar-benar atas kasih Allah, atas kasih sayang Allah kepada manusia, itu diturunkan. Karena kalau tanpa agama, mungkin saya boleh mengutip ketika ada salah satu tokoh daripada tokoh yang tidak beragama saja menyatakan bahwa ilmu tanpa agama itu akan pincang. Nah,
Ini mengindikasikan bahwa seseorang dengan ilmunya, tapi kalau tanpa agama, maka dia akan pincang. Nah, dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya ketika diyakini sebagai sebuah pedoman bahwa agama itu akan mengantarkan manusia untuk mencapai kesejahteraan, baik itu material. Material itu bisa berupa apapun yang bisa bersifat yang kelihatan. Bisa berupa uang, bisa berupa bangunan, bisa berupa mobil, bisa berupa pakaian, dan lain sebagainya. Dan itu adalah kesejahteraan yang mungkin pada level dasar sebagaimana psikolog dari Eropa menyatakan bahwa manusia itu punya pola dasar yang pertama kebutuhannya adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, ketika berbicara tentang MKCHM, memang sadar bahwa kesejahteraan itu bukan hanya kesejahteraan rohani, tapi kesejahteraan jismiyah atau kesejahteraan material. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Ya kembali lagi bahwa orang atau masyarakat itu harus berpedoman kepada agama, yang agama itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agama-agama lain, bukan agama-agama yang kemudian dicipta oleh manusia, bukan juga agama-agama yang kemudian Anda yakini dapat dari wangsit atau dapat dari keturunan Anda, tapi yang benar adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sudah dengan berbagai rukunnya, misalnya rukun Islam, rukun iman. Semoga Anda sudah mengetahui dan semoga bukan hanya mengetahui tapi juga menjalankan misalnya rukun Islamnya dengan 5 rukun itu, rukun imannya dengan meyakini daripada 6 keyakinan itu. Semoga Anda semuanya memahami, menjalankan, dan bahkan juga semakin meningkatkan daripada keyakinan Anda kepada agama Islam itu sendiri. Dan tidak hanya mendapatkan kesejahteraan duniawi yang bersifat material, tapi orang yang memeluk agama Islam diyakini oleh Muhammadiyah bahwa mereka akan mendapatkan kesejahteraan ruhani. Nah, kesejahteraan ruhani itu adalah kesejahteraan yang bersifat intangible atau tidak terlihat. Orang pikirannya tenang, sehat, pikirannya, positive thinking, keluasan hati, terus kemudian sajaan, dia berani dengan kebenaran, terus kemudian tidak malas, disiplin, dan lain sebagainya. Itulah pokok pikiran yang pertama atau fase pertama terdiri dari 2 ayat, yakni ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Pokok pikiran kedua itu termaktub dalam ayat ketiga dan ayat keempat. Dan ini termasuk dalam kelompok paham agama dalam Muhammadiyah. Yang pertama tadi adalah paham ideologis, yang kedua ini adalah paham agama. Jadi sifatnya ideologi itu berbeda dengan agama itu sendiri atau pemahaman terhadap agama. Nah, pemahaman terhadap agama yang kemudian termaktub dalam matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang dicetuskan pada tahun 1969 tadi itu, bahwa dinyatakan Muhammadiyah itu dalam mengamalkan Islam, sekali lagi saya baca, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu berdasarkan Al-Quran. Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sunnah Rasul yang berisi penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dasar
beramal itu sesuai dengan paham agama Muhammadiyah itu bahwa beramal itu sandarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak kemudian ketika bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu menegasikan atau menelantarkan buah pikir atau akal pikiran. Nah, kenapa? Karena Allah sendiri sudah menyampaikan kepada kita bahwa manusia itu diberikan kelebihan daripada makhluk lainnya, yakni dengan akalnya itu sendiri. Ketika tidak mendapati dalam salah satu sumber agama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, maka diperkenankannya kita untuk beristihad dengan mengambil istinbat yang ada dalam Al-Quran atau mengambil istinbat yang ada dalam hadis. Nah, paham agama yang ada dalam Muhammadiyah dalam kelompok atau ayat ketiga ini menyatakan bahwa dalam mengamalkan Islam itu ya tetap bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin Anda bertanya-tanya, Muhammadiyah kenapa dalam beberapa hal itu berbeda dengan kelompok lain? Ya, Anda harus tahu bahwa beragama, memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu bergantung pada kapasitas pikiran, interpretasi yang dimiliki oleh penafsir. Dalam Muhammadiyah memiliki satu lembaga yang sudah diyakini akan kapasitasnya untuk menghasilkan interpretasi hukum agama yang disebut dengan majelis tarjih. Nah, di majelis tarjih ini berkumpulnya orang-orang yang sudah punya kapasitas untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan masyarakat yang bersentuhan dengan agama. Namun, tetap dalam forum majelis itu sumber yang digunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, ayat yang keempat adalah bahwa Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang satu, yakni akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga ibadah, dan yang keempat adalah muamalah dunyawiyah. Berbicara tentang akidah bahwa Muhammadiyah ini bekerja keras yang sebagaimana terinspirasi atas surah Al-Imran 104 yang kemudian dan hendaklah manusia itu ada sekelompok manusia itu menyeru kepada kebaikan. Itu membuktikan atau dipahami bahwa sekelompok umat itu adalah sebuah organisasi, dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan juga kelompok-kelompok masyarakat lain, namun harus kemudian mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu bisa kemudian muncul apabila seseorang itu melakukannya itu memiliki pondasi kebaikan. Nah, pondasi kebaikan itu dalam Islam yakni diawali dari akidah. Ketika orang punya keyakinan bahwa hanya Allah sebagai Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka gerak-geriknya, kalimat-kalimatnya itu senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammadiyah bekerja agar supaya manusia-manusia, masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia dan pada umumnya di dunia ini itu punya pondasi bahwa setiap aktivitas yang dilakukan itu diawasi oleh suatu zat, yakni Allah itu sendiri. Sesuatu yang kemudian yang
dipercayai menjadi sebuah awal dan yang akan mengakhir daripada kehidupan ini. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala, pemilik daripada alam semesta ini. Yang kedua adalah dengan adanya pondasi akidah yang terimplementasi atau terkejawantahkan dalam kepercayaan masing-masing individu itu, maka sesungguhnya akan Muhammadiyah juga bekerja dalam bidang akhlak. Dalam bidang akidah sebenarnya kalau akidah tadi itu ya akidatul Islam. Jadi berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, berakidah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah akhlak, yaitu Muhammadiyah bekerja agar terlaksananya ajaran Islam yang berkaitan dengan akhlak ini adalah berhubungan bagaimana sikap mental. Sikap mental manusia itu kalau merujuk kepada Ibnu Maskawai dan Al-Ghazali yang menyatakan bahwa akhlak itu adalah sesuatu aktivitas yang tanpa disuruh, baik secara internal maupun secara eksternal, dan tiba-tiba muncul, maksudnya muncul tanpa ada tekanan dari dalam ataupun dari luar. Ya, akhlak itu lebih kepada sesuatu yang memang secara refleks itu dilakukan secara konsisten oleh manusia ataupun oleh masyarakat di Indonesia ini atau di dunia ini. Akhlak yang baik itu muncul dari sesuatu yang memang sudah dilakukan secara terus-menerus mulai dari bayi, mulai habis itu ke dewasa dan sebagainya. Adalah akhlak-akhlak yang kita kenal dengan akhlak al-mahmudah, akhlak-akhlak yang baik. Nah, nanti mungkin dalam sesi yang lain mungkin akan ada perbedaan apa itu akhlak dan apa itu moral dan apa itu kemudian adat istiadat dan apa itu mungkin juga etika. Nah, itu karena ada perbedaan yang signifikan meskipun ada satu benang merah yang sama dari ketiganya. Bekerja dalam hal ini Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam dalam bidang akhlak ini, karena dengan akhlak itu manusia satu dengan manusia lainnya itu bisa kemudian menjadi memiliki kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan pastinya adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak bertolong-menolong dalam kemungkaran. Nah, inilah yang menjadi suatu hal yang mendasar ketika Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajar Islam dalam bidang akhlak. Bahkan Rasulullah SAW itu kemudian diutus itu dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yakni tidaklah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga adalah ibadah. Jadi Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang ketiga yakni ibadah, yaitu ajaran yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hubungan manusia dengan Tuhan. Ya mungkin ibadah bisa kita kenal dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah salah satu contohnya adalah sholat. Dan sholat itu juga sebagai imaduddin, tiangnya daripada agama. Kalau kemudian itu tidak dijalankan oleh manusia atau oleh muslim,
Maka Muhammadiyah sebenarnya hadir untuk bekerja agar muslim-muslim, agar para muslim itu mengetahui, menyadari sehingga pada akhirnya melaksanakan daripada ibadah sholat itu karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dalam surah Baqarah dikatakan. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ruku itu kan salah satu daripada aktivitas sholat. Saya yakin Anda ketika sholat itu ruku semua, semoga. Jangan-jangan nggak ada yang ruku nanti. Ada yang nggak ruku itu berarti ada persoalan. Atau harus kemudian nanti belajar kembali sholat yang benar gitu ya. Nah, dalam ruku itu atau mengikuti sebagai warka umar rokin dan ikutilah bersama orang-orang yang ruku, itu menandakan bahwa pelaksanaan ibadah itu memang sudah dicontohkan oleh siapa ya? Oleh Nabi, terus kemudian dilanjutkan kepada para sahabat kemudian dicontohkan lagi kepada masyarakat dan masyarakat yang dulu hingga kini. Ya rukuknya demikian, membungkukkan tubuh untuk kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi bagian salah satu ibadah yang atau sebagai bagian daripada bagaimana Muhammadiyah itu bekerja agar ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu dikerjakan oleh manusia atau oleh masyarakat. Yang keempat adalah bahwa Muhammadiyah bekerja agar terlaksananya ajaran Islam yang bersifat muamalah dunyawiyah, yaitu ajaran yang berhubungan dengan pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat. Bagaimana cara mengelola dunia yang baik dan benar, meskipun hari ini tidak dapat kita pungkiri Indonesia dalam hal ini secara umum belum bisa mengelola bumi sendiri. Atau misalnya kita punya SDM yang banyak, kita punya sumber daya alam yang banyak, tapi lagi-lagi kita belum bisa menikmati dengan kekayaan alam itu untuk negara kita sendiri. Kita masih mendatangkan alatnya, orangnya dari luar sana untuk kemudian digaji dengan tinggi sehingga ya berapa persen hanya untuk masyarakat. Nah, Muhammadiyah masih dalam hal ini masih terus-menerus mengkaji, menginovasi, kemudian agar nantinya sumber daya alam di Indonesia ini bisa dikelola oleh anak-anak bangsa dan juga kembali kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan juga pembinaan masyarakat, karena masyarakat memang secara umumnya itu kan baru berapa persen yang bersekolah. Di luar itu banyak yang belum bersekolah. Nah, melalui pembinaan masyarakat, baik itu pembinaan ekonomi, pembinaan kesehatan, pembinaan sosial, pembinaan terkait dengan manajemen, baik itu manajemen diri, manajemen masyarakat, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk menjadikan yang sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, menjadikan masyarakat Islam yang sebenarnya. Dengan adanya pembinaan kepada masyarakat, sangat dimungkinkan bahwa ada perubahan, ada kemudian juga ada kesadaran dari masyarakat untuk menjadi lebih baik, termasuk nanti akan berimplikasi kepada negara yang baik sebagaimana diceritakan oleh Allah, yakni terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ayat yang kedua. Jadi paham agama itu yang pertama tadi adalah mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah bahwa Muhammadiyah tidak hanya menerima bahwa apa yang kemudian ajaran-ajaran Islam itu, tapi juga mendampingi masyarakat, hadir untuk
mengajak, menyeru untuk ketauhidan, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dan yang terakhir adalah yang kelima, ini pokok pikiran yang ketiga, kelompok ketiga, yakni terkait dengan fungsi dan misi Muhammadiyah. Kalau yang pertama tadi adalah tentang ideologi, yang kedua tentang paham agama, yang ketiga ini adalah tentang fungsi dan misi Muhammadiyah. Isi daripada pokok kelima dari pikiran MKCHM ini adalah Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah, sekali lagi mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila, berusaha bersama-sama menjadikannya suatu negara adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin kelima ini tidak hanya mengajak anggota Muhammadiyah, tapi mengajak seluruh lapisan masyarakat bahwa Indonesia ini bukan semata-mata karena perjuangan para pahlawan dulu, tapi benar-benar adalah menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam daripada bangsa Indonesia ini itu ada sumber kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Dengan itulah maka Muhammadiyah mengajak agar kita bersama-sama menjadikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita kelola secara adil sehingga nantinya bisa memakmurkan masyarakat dan pastinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicantumkan, yakni adanya atau terwujudnya baldatun atau suatu negara thayyibatun yang baik, wa rabbun ghafur, dan kemudian tidak hanya baik tapi juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu terkait dengan pokok pikiran Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan pengetahuan kepada Anda terkait dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup. Jika nanti ada pertanyaan, silakan dicatat dan kemudian besok pada pertemuan selanjutnya bisa menjadi pertanyaan. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa basyiril mu'minin, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.